Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para mahasiswa mahasiswi Universitas Bangka Belitung. Semoga Anda selalu sehat, sukses dan berkah di dalam kehidupan. Baik, berjumpa lagi pada hari ini dengan saya Bapak Muhammad Ihsan di mata kuliah biokimia materi tentang biomolekul. Simak baik-baik materinya agar Anda tidak gagal paham dari awal sampai akhir. Komposisi biomolekul tersusun atas komposisi 99 dari sel tersusun dari unsur apa saja para mahasiswa? Ya, ternyata unsur yang pertama penyusunnya adalah hidrogen, yang kedua adalah oksigen, yang ketiga adalah nitrogen, dan yang keempat adalah karbon. Nah, dari keempat unsur tersebut, mungkin Anda sudah belajar di kimia dasar tentang elektron pasangan, jumlah relatif, dan dapat Anda lihat di slide saya ya. Intinya keempat-empatnya punya pasangan dan jumlah relatif, tanpa pasangan dan jumlah relatif. Atom karbon yang fleksibel perlu kita ketahui adalah dia tulang punggung kehidupan. Bahkan penyusun dari minyak bumi itu adalah unsur karbon. Nah, berikutnya adalah molekul kiral. Ini perlu kita ketahui bahwa bentuk putaran akan berbeda dengan bentuk bayangan, sekalipun nanti rumus dan bentuk kimianya sama. Contohnya apa? Contohnya adalah R-karbon sama dengan S-karbon. Ini rumus dan bentuk kimianya sama, tetapi memiliki fungsi biologisnya yang berbeda. Contoh, satu misalnya rasanya pahit, yang satunya rasanya manis. Berikutnya, di biomolekul ini yang harus kita pahami dasarnya adalah perubahan biokimia. Apa saja? Yang pertama, ketika dia reaksi pemindahan gugus, kemudian reaksi oksidasi reduksi, ya. Kemudian di biokimia juga ada kita kenal dengan penataan kembali, ketika dia putus tertata isomerisasi, dia akan berubah dari bentuk asalnya. Kemudian ada reaksi pemotongan, ada senyawanya panjang, kemudian dipotong menjadi pendek. Berikutnya yang kelima adalah kita kenal dengan reaksi kondensasi, yaitu penambahan senyawa H2O atau yang kita kenal dengan air. Berikutnya yang paling penting juga yang patut mahasiswa dan mahasiswi pahami itu adalah struktur biomolekul. Yang pertama adalah seperti yang kita bahas di kuliah sebelumnya adalah metabolisme. Itu yang pertama adalah katabolisme. Apa itu katabolisme? Pemecahan senyawa kompleks menjadi sederhana. Contohnya karbohidrat dipecah menjadi gula-gula sederhana, kemudian protein dipecah menjadi asam amino, lipida dipecah menjadi asam lemak. Apa kebalikannya? Kebalikannya adalah yang kita kenal dengan anabolisme, ya. Itu ada di materi sebelumnya. Berikutnya adalah biosintesis. Itu dia membutuhkan molekul sederhana dan ikatan kimia yang terjadi adalah ikatan apa? Kovalen. Contohnya apa? Amino, asam amino bergabung, dia akan membentuk yang kita kenal dengan protein, hormon peptida, neurotransmitter, dan toksik alkaloid. Ya. Berikutnya adalah adenin, ya. Kemudian molekul sederhana dengan ikatan kovalen membentuk asam nukleat. Kemudian membentuk adenosin trifosfat. Ya, ini ATP, nanti kita akan bahas di subbab berikutnya. Kemudian ada koenzim. Berikutnya juga asam palmitat dengan ikatan kovalen membentuk membran lipid, fats dan sebagainya. Baik, kita lanjut ke kekuatan ikatan kimia. Itu nanti tergantung pada apa saja. Yang pertama adalah keelektronegatifan tinggi dan dia juga afinitas elektron tinggi. Oke, bisa dilihat di slide ya. Berikutnya adalah yang paling penting, kita harus paham ya jumlah elektron pengikat dari biomolekul tersebut. Seperti atom hidrogen, dia memiliki nomor atom 1. Jadi agar dia stabil, kalau ada duplet, oktet, bukan kantet ya. Jadi 1 itu dia menjadi 2. Nah, kalau oksigen, nitrogen,
karbon, sulfur, dan fosfor agar dia stabil, maka dia akan mencapai ke oktet atau 8. Nah, ini rahasia. Jadi ikatan itu terjadi ketika dia kurang akan mengikat 1 menjadi 2, 6 dia menjadi 8, 5 dia menjadi 8. Sehingga ketika dia stabil maka ikatan itu menjadi kuat dan bisa bereaksi. Berikutnya yang harus mahasiswa pahami itu, ingat ya, di biomolekul ada namanya gugus fungsional yang umum. Nanti Anda pelajari gugus alkohol itu bagaimana, gugus keton itu bagaimana. Karena berbeda gugus fungsional, pasti dia akan berbeda sifat fungsi biologis, kemudian berbeda nama. Nah, ini harus kita pahami ya. Sehingga kita paham, oh, sifat dari alkohol ketika dia bereaksi dengan air begini. Golongan ether ketika bereaksi dengan air begini. Nah, ini yang harus kita pahami di pelajaran biokimia. Berikutnya adalah nukleofil biologis yang penting ya. Nah, kita pelajari gugus fungsional yang kaya elektron. Jadi setiap elektron masing-masing gugus fungsional memiliki fungsi tertentu. Nah, ini nanti ada di slide. Bagaimana dengan air, bagaimana dengan ion hidrogen oksida ya, dan berbagai ion yang lain. Baik. Setelah materi dari awal sampai akhir ya, komposisi penyusun dari biomolekul, kemudian bagaimana sifat antara yang original dengan chiral bayangannya berbeda, kemudian sama struktur, kemudian berbeda posisi, dia memiliki sifat yang sama, gugus fungsi, dan semuanya, dan ion-ion pengikat, bahkan kestabilan elektron, itu para mahasiswi harus paham. Apa penerapannya ilmu di bidang budidaya perairan? Nanti kita akan belajar ketika reaksi kesetimbangan di lingkungan air, bagaimana ikan itu kekurangan makanan dan sebagainya. Itu nanti ilmu dasar. Di biokimia ini ibarat rumah, dia pondasi. Baik, ringkasan yang pertama adalah atom karbon itu kita kenal dengan tetrahedra ya, memiliki sifat ikatan yang fleksibel. Yang kedua, senyawa-senyawa beratom banyak dapat memiliki beberapa bentuk isomer. Ini yang kita bahas di awal. Sama rumus dan bentuk kimia, tetapi berbeda fungsi biologis. Yang ketiga, pengubahan bentuk membutuhkan pemutusan ikatan-ikatan kimia. Yang keempat, molekul-molekul besar dari molekul-molekul kecil melalui pembentukan ikatan-ikatan kimia baru, atau sebaliknya yang kita kenal dengan katabolik dan anabolik. Demikian materi biomolekul. 4 ringkasan ini adalah kunci para mahasiswi untuk paham materi biomolekul. Terima kasih para mahasiswi UBB yang telah menonton video saya kali ini. Sampai jumpa di materi berikutnya. Tapi ya, jangan lupa Anda like, share, and subscribe, sehingga saya semangat membuat materi kuliah berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.